Jangan sampai ada pepatah, habis asap terbitlah sawit. Jadi kalau begitu, kalau mau disimpulkan, kebakaran ini bukan proses alam. Bukan. Kebakaran ini disengaja. Perbuatan manusia. Informasi awalnya kan katanya ditunjuk pengusaha. Iya. Dan itu tersebar karena itu pernyataan itu resmi kan, Betul, biasanya dikemukakan. betul. Tapi sekarang dibantah. Oh kalau gitu seperti biasa. Ada yang salah dalam komunikasi. Katanya malah gini mengkonfirmasi. Kok Mas Bambang lebih tahu gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Salah satu cara menegakkan kewarasan adalah memberikan konsentrasi yang penuh, perhatian yang utuh terhadap kebakaran yang ada di mana-mana. Jangan sampai ada pepatah, habis asap terbitlah sawit. Diskusi kali ini penjaga kewarasannya, ini pujangga. Pujangga kewarasannya adalah Profesor Bambang. Udah profesor belum sih, Bos? Sudah. 2007 yang lalu, 19 tahun yang lalu. Ya, 19 tahun yang lalu, 2000. Profesor Bambang ini adalah salah satu orang ahli kebakaran hutan. Seperti itu. Maksudnya ahli kebakaran hutan apa? Beliau melakukan investigasi terhadap kasus-kasus kebakaran, melakukan penghitungan dan rekonstruksi kasus itu sampai membuktikan apakah ada pihak yang sengaja atau dapat dipertanggungjawabkan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kebakaran. Apa kabar? Saya panggilnya siapa sih? Prof. Kang? Ya, Kang boleh. Kang boleh. Itu bagaimana ya antara kumis dan rambut gak bisa match itu bagaimana caranya? Itu Saya karena juga gak ngerti juga. Rambutnya hitam, kumisnya masih putih. Kang Bambang, Prof. Bambang, ini begitu banyak kebakaran hutan. Jadi apa update hari ini kalau ngomong kebakaran hutan tuh? Jadi kalau kita melihat kondisi terkini, itu sesungguhnya tidak hanya Sumatera Kalimantan yang terbakar. Di hampir sebagian besar itu terbakar. Misalnya di Maluku juga media kurang bunyi, dia tidak banyak terjadi juga. Nusa Tenggara yang gempa itu NTT. Juga besar juga, Timur juga sama, masuk juga Papua Selatan, mana kira-kira Nabire itu ya, bahkan itu lumayan besar, lebih besar dari Riau kebakarannya. Di Nabire? Iya, di Nabire, di Papua Selatan. Kemudian termasuk di Jawa juga. Nabire bukan Papua Selatan, Pak. Papua Selatan Merauke. Iya, Merauke. Ada yang kemarin viral tuh, Nabire itu masih menunjukkan bahwa Papua juga sebetulnya termasuk di Jawa. Salah satunya Jawa Timur, udah 10.000 hektar lebih itu. Nah, yang terakhir yang kita lihat itu ya Bromo, Tengger, Semeru. Iya. Saya mau datang ke sana hari Sabtu. Oh gitu ya? Iya, untuk investigasi. Itu untuk apa? Investigasi atau untuk melihat aja ada sesuatu? Ya, biasanya kami melakukan investigasi. Jadi ada permintaan resmi, apakah dari penyidiknya atau dari kementerian itu menunjukkan kepada kami ada fakta seperti ini. Nah, kami mohon dibantu untuk mengungkap fakta itu terkait dengan sejak kapan proses itu terjadi, kapan gitu ya waktunya, rentetannya seperti itu sehingga akhir, dan kemudian di balik itu siapa atau perbuatan apa yang menyebabkan itu terbakar, dan kemudian kepada mereka nanti diminta untuk bertanggung jawab. Oke. Baik secara hukum maupun proses pemulihannya. Gitu. Kebakaran hutan itu kan terjadi secara sistemik dan bahkan kita sudah bisa masuk dan mengatakan itu terstruktur. Betul. Hampir setiap tahun terjadi. Betul. Sebenarnya apa penyebabnya? Jadi ya penyebabnya di beberapa kasus yang saya alami dan juga sudah hampir, saya ikut menangani Gakum ini sekitar dari tahun 2000, sudah 26 tahun, hampir 1000 kasus. Jadi kelihatannya polanya itu ya seperti itu saja. Gimana polanya? Ya gini, mereka tuh punya kewajiban untuk melindungi arealnya, cuman baik sebagainya gitu ya. Cuman kadang-kadang mereka itu baru hanya sampai tahapan narasi dan jargon. Nah, itu kita lihat dari proses yang terjadi di wilayah mereka. Kan kami pantau melalui satelit. Nah, dari situ kami tahu bahwa dari perkembangan pergerakan hotspot, dari kebakaran itu kita bisa menilai apakah dia itu memang benar-benar telah melakukan kegiatan yang menjadi kewajiban dia atau omission, pembiaran.
Dia itu siapa? Korporasi. Ya, kenapa omission? Karena Mas Bambang juga harus tahu di balik apa yang terjadi, yang derita itu, mereka juga mengharapkan keuntungan. Konkretnya? Yang satu, ada juga yang melakukan omission itu karena memang sudah disiapkan melalui penyiapan lahan dan pembakaran. Per hektar misalnya 50 juta. Dengan dia bakar mungkin habis cuma 10, dia masih 40 lagi, dia putar. Ada lagi yang lebih mengerikan lagi sebetulnya, tapi tidak banyak diungkap. Mereka meraih keuntungan dari apa? Insurance, dari asuransi. Kejahatan ini modern tuh. Iya. Jadi kalau kita lihat kan, kalau orang yang kehilangan sesuatu, stres. Dia malah sampai untung. gendang, dia senyum-senyum aja. Nah, jadi environment crime itu sampai sejauh itu. Masuk di dalam jasa asuransi. Dia mengasuransikan lahannya. Ya kan? Setelah itu dibakar. Dan dia menuntut asuransi. Iya, saya ngalami itu, nangani 2 kasus. Satu di Sumatera Selatan, satu lagi di Riau. Itu pun secara nggak sengaja tahunya itu. Jadi saya diminta untuk KLH melakukan investigasi ada kasus ini. Ada permintaan juga dari pihak perusahaan begitu yang menjadi yang punya asuransi itu. Gitu. Nah, begitu dicocokkan, petanya persis sama. Prof Bambang itu pelaku yang namanya korporasi itu khusus untuk program tertentu saja, misalnya kelapa sawit, atau tuh rata di semua. Jadi kalau untuk yang ekonomi dengan penyiapan lahan tuh sebagian besar berkeinginan seperti itu. Karena kata mereka dengan pembakaran malah lebih bagus. Jadi semua penyakit hilang. Kalau tidak, maka kan sekarang pakai yang tanpa bakar tuh. Jadi misalnya begitu dia buka gambut itu, ada pohonnya di stacking, disemprot pakai hama penyakit seperti itu ya. Paling bertahan ya nggak lama, sudah itu keluar tuh itunya, hama penyakit itunya, hajar tanaman dia. Nah, sehingga mereka kalau gitu bakar aja. Oke. Seperti itu. Jadi kalau begitu, kalau mau disimpulkan, kebakaran ini bukan proses alam. Bukan. Kebakaran ini disengaja. Perbuatan manusia. Betul. Dan manusianya itu bagian dari korporasi sebenarnya. Iya. Dan itu merata di seluruh Indonesia. Tapi sekarang, kenapa kebijakan presiden tiba-tiba menunjuk pengusaha yang menjadi kepala proyek untuk penanganan saya tidak tahu, tapi dari berita yang sekarang itu malah dibantah itu sekarang. Sudah beredar informasi. Iya. Jadi itu tidak benar? Tidak benar. Itu yang saya baca. Informasi awalnya kan katanya ditunjuk pengusaha. Iya. Dan itu tersebar karena itu pernyataan itu resmi kan, biasanya dikemukakan. Betul. Tapi sekarang dibantah. Oh, kalau gitu seperti biasa. Ada yang salah dalam komunikasi. Saya nggak ngerti itu. Oke, baik. Ya. Kita berpindah nih. Ya. Nah, kalau kemudian perusahaan bertanggung jawab, sekarang kita hitung, Pak. Ya. Dari jumlah yang bertanggung jawab itu sebenarnya berapa yang kemudian secara hukum, dalam penegakan hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban? Ya, sebetulnya sih lebih banyak dari apa yang kita dengar selama ini. Sekarang ini dulu Kak, Prof Bambang. Jumlah yang sesungguhnya terjadi kebakaran di mana-mana dengan yang berhasil dibawa ke pengadilan itu berapa persentasenya? Kalau udah 100 di sini berapa nih kira-kira penegak hukum? Kalau yang korporasi paling berapa ya? Paling banyak 30-50%. 30-50%. Tidak 100. Seperti itu. Ya karena banyak persoalan di situ. Jadi memang butuh waktu untuk proses investigasi dan sebagainya. Dan kemudian juga belakangan ini kan ada regulasi plea guilty itu. Maksudnya plea guilty? Jadi penundaan penuntutan. Jadi disepakati kerugian sekian, sudah bayar dan pemulihan nanti mereka yang laksanakan. Jadi artinya kasus pidananya ini dijadikan kasus perdata. Iya. Melalui plea bargaining. Plea bargaining, ya. Dalam plea bargaining ini memang bisa ada sesuatu juga di situ. Iya, bisa. Seperti itu. Jadi banyak seperti itu. Dan kalau begitu sebenarnya dari situ yang tadi
banyak kebakaran aja nggak semuanya kena. Iya. Yang kena pakai mekanisme plea bargaining itu. Iya. Banyak gitu. Beberapa ini sudah banyak. Oke. Kelihatan seperti itu. Sekarang kita mulai masuk di 3 hal yang lainnya. Iya. Pertama, modus operandi kejahatannya ini, pembakarannya ini. Bagaimana cara dia menghindarkan diri? Jadi cara menghindarkannya itu pertama dia ingin membagi beban peran itu kepada orang lain. Salah satunya itu adalah masyarakat sekitar korporasi dia. Jadi ketika dia membuka land clearing misalnya, ya mau sudah diniatkan, nah maka dia akan menggunakan memanipulasi tetangga dia yang ada di sebelah itu. Bisa jadi dia disuruh bakar, kasih uang. Ketika dia membakar, nah si perusahaan juga membakar nih. Kan didetek ke satelit tuh. Nanti dia bilang, yang menyebabkan itu Pak, putihnya jatuh ke sini, apinya bakar. Nah, padahal di tempat dia sendiri, dia sudah siapkan, jangan sampai nanti yang bagus-bagus produksinya itu ikut terbakar. Sudah disiapkan. Jadi artinya dia menyiapkan terjadinya pembakaran, semakin memitigasi potensi risiko supaya dia tidak kebakar juga ya. Daerah-daerah tertentu itu. Satunya itu. Dan itu biayanya jauh lebih murah. Lebih murah. Tinggal bayar itu aja kok. Yes. Dan dia bisa memitigasi kalau ada apa-apa, potensi risikonya ada di masyarakat. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia melakukan itu sendiri, cuman untuk membuat dia jangan tersentuh, maka api itu dilarikan ke lahan non produktif. Nah, dia nanti buat laporan. Pak, lahan kami terbakar gini-gini dan sebagainya, kerugian segala macam gitu kan. Nah, kami mohon nanti diproses siapa yang berada di belakang itu dan sebagainya. Begitu kita ke lapangan, kita kaget. Loh, kok apinya bisa milih? Yang kena itu kok yang non produktif itu yang bagus-bagus gak kena. Makanya di sidang saya sering bilang, hebat nih kebakaran. Saya bilang, kenapa ahli? Dia punya mata ya. Sekarang api punya mata. Bisa memilih mana yang kebakar dan mana yang tidak dibakar. Iya. Nah kami tahu itu, kami rekonstruksi. Jadi kita kan tahu periodenya kapan begitu, kita ikuti. Nah dia kan punya peta pembukaan. Nah jadi nanti kita lihat, kenapa kok di sini apinya itu. Setelah kita cek, memang di situ awal untuk proses penanaman itu. Land clearingnya dimulai dari situ. Iya. Makanya perlu dibakar lebih dulu. Oh nanti tahun ini, di sini. Nah kemudian nanti tahun ini, di sini. Nah salah satunya dia menyediakan bibit untuk itu. Kita sudah tahu, udah curiga, bibit itu mau taruh di mana kalau nggak di tempat dia. Nah itu. Jadi rekonstruksi itu bisa memetakan peristiwa. Betul sekali. Karena ini ada kombinasi juga dengan satelit yang dipakai. Betul. Ya. Jadi kami tahu kapan dia melakukan itu, tanggal berapa, pukul berapa, di bagian mana, luasnya berapa. Nanti pergerakan itu juga bisa dipantau juga ketika dia menanam itu. Kan nggak mungkin panas-panas itu ya. Nah, truk sebelah sini. Nanti dibuka truk sebelah sini. Sudah terpola. Itu yang Mas Mama bilang tadi. Sistematis dan terencana sistematis seperti itu. Sistematis dan terstruktur di situ ya. Betul. Ya tenang-tenang senyum-senyum aja kan. Nah sekarang pertanyaan lanjutan. Tadi itu kelakuannya. Ya. Kan sebaiknya ada tata kelola, ada governance. Betul. Dan itu pada departemen-departemen yang memang mempunyai kaitan dengan itu. Betul. Sejauh mana sekarang ini tata kelola itu betul-betul disiapkan untuk mengantisipasi itu? Ya. Jadi kan begini, tergantung dari komoditinya dan pemberi izin. Jadi kalau misalnya seperti sawit itu kan pemberi izinnya bupati atau gubernur. Oke. Ya kan? Kemudian sementara untuk hati itu kan menteri atas laporan atau rekomendasi dari bupati dan gubernur ya, segala macam seperti itu dalam prosesnya. Jadi pertama kami sepakat dan setuju bahwa ada tata kelola seperti itu. Kalau namanya tata kelola itu kan mulai dari awal semua. Mulai dari nyusun amdalnya gitu kan. Kemudian setelah itu ada studi kelayakan. Kemudian setelah itu proses itu gitu kan. Sampai dia mulai nanam dan sebagainya. Itu kan jelas.
Ternyata ketika kami sudah mulai menangani kasus, mulailah terbuka satu persatu itu. Satu misalnya itu gambut. Nanti ditulis di kelayakan itu bahwa kedalaman gambutnya 1-2 meter. Regulasi kita mengatakan hanya yang kurang dari 3 meter yang bisa diolah, diproses, dimanfaatkan. Lebih dari 3 meter itu masuk ke kawasan konservasi. Banyak temuan kami itu bahkan 7 meter dianggap 1,5-2 meter. Kan mestinya nggak boleh itu. Apa bedanya yang kedalaman itu dalam pemanfaatannya? Iya, kalau dia 3 gambutnya meter itu memang sampai batas itulah upaya yang bisa dimanfaatkan. Karena kalau lebih dia punya implikasi negatif. Maka sehingga sejak dari Kepres 3290 sudah diatur lebih dari 3%, maka ini diinikan di kawasan konservasi. Bahkan regulasi sekarang keras itu yang keluarkan PMLHK kemarin itu. Ketika ditemukan areal dengan kedalaman lebih dari 3 meter itu tetap di situ, itu harus dikeluarkan. Nanti pemerintah yang menyediakan tempat. Bisa kasih contoh konkretnya ini supaya awam ini bisa memahami nih, mengikuti jalan jadi gini, penjelasannya. Jadi misalnya ketika izin diberikan, itu kan lengkap semua. Ya, oke. Nah, termasuk persyaratan-persyaratan krusial juga ada di dalam itu. Amdalnya lah kayak ya. Amdalnya bilang gambutnya ini ada gambut. Ini gambut yang mau dimanfaatkan untuk kelapa sawit biasanya. Kelapa sawit. Okay. Nah, dibilang udah jelas kan kurang dari 3 meter dan sebagainya itu kan. Nah, itulah salah 1,5-2 meter. Berarti kan bayangan kita, berarti oke dong. Kita ke lapangan, proses bor. Ternyata gambut itu bisa sampai 7 meter. Dan itu pasti tidak bisa untuk kelapa sawit. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, bukan tidak bisa, tidak boleh. Kalau dilakukan juga apa akibatnya? Kalau dilakukan juga, ya ekosistem di situ terganggu. Baik. Jadi pemanfaatan gambut yang kedalamannya tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan dan terganggunya ekosistem. Betul. Dan itu pasti fungsi ekologi dari itu akan rusak dan hancur. Itu satu. Kedua, yang kadang-kadang menarik juga, ada areal besar ratusan ribu hektar itu terbakar terus, dilelang sama bupatinya. Yang terjadi apa? Kita pikir untuk dipulihkan. Ternyata apa? Jadi yang ditanam itu komoditas. Komoditi ada akasia, ada apa. Jadi ladang bisnis. Itu ada terjadi sekarang. Jadi sengaja dibakar itu hutan itu, tapi itu setelah itu dikonversi untuk jadi jadi orang yang korporasinya tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk melakukan land clearing itu ya. Kurang ajar. Banyak seperti itu. Ya, kita tahunya itu bongkarnya setelah kita investigasi. Kalau kami kan peduli amat mau bilang apa. Kalau faktanya mengatakan bahwa itu ketebalan 3 meter atau dia 5 meter, sudah tulis. Ini enggak. Segala macam. Teman-teman, Profesor Bambang itu punya keahlian menghitung seluruh dampak kerusakan dan mengidentifikasi modus operandi dan penyebabnya. Sekarang kita akan tanya, bagaimana cara menghitung itu? Jadi menghitungnya kerugian lingkungan itu kita menggunakan Peraturan Menteri LH nomor 7 tahun 2014. Nomor 7 tahun 2014. Kebetulan saya juga ikut menyusun Peraturan Menteri itu. Nah, satu poin yang penting di situ adalah bahwa areal yang diindikasikan terjadinya kebakaran itu rusak. Oke. Nah, maka sebelum kita menghitung, maka kita masuk ke lapangan begitu ya, mengukur apa dan sebagainya. Nah, sehingga poin itu akhirnya kita pastikan dengan hasil analisa lab. Hasil analisa lab menyatakan dia rusak. Nah, baru setelah dinyatakan rusak secara saintifik, karena Mahkamah Agung juga minta begitu, maka boleh secara resmi kita menghitung kerugian itu. Nah, khusus untuk berdata, sesuai dengan peraturan ini harus ada surat penunjukan. Untuk yang perdata. Penunjukan apa itu? Untuk menghitung kerugian. Pihak yang menjadi asesor untuk menghitung itu. Iya, betul. Nah, nanti paling nggak pejabat eselon 1 kalau di kementerian memberikan tugas untuk menghitung itu. Barulah kita menghitung. Kalau di kabupaten itu eselon 2 lah. Nah, sehingga dengan begitu secara legitimasi kita sesuai dengan regulasi hak untuk menghitung itu kerugian itu diakui. Oke. Seperti itu. Apa elemen penting yang menjadi dasar untuk menghitung itu, dan elemen ini memang
dilakukan investigasi selain nanti dibawa ke lab. Ya, jadi yang pertama itu kita akan pisahkan. Karena memang di regulasi bilang begitu, apakah ini areal yang terbakar itu masuk gambut atau non gambut. Kalau non gambut, maka nanti yang membedakannya itu adalah emisi yang dihasilkan yang kita akan hitung. Karena emisi itu menjadi ada 2 poin akan menjadi dasar perhitungan kerugian untuk kerugian ekologis, yaitu karbon ya. Apakah itu menghisap karbonnya atau lepasan karbon seperti itu. Jadi beda itu antara itu. Yang kedua, emisi gasnya nanti akan beda karena emisi gas dari gambut akan lebih besar dari yang di non gambut seperti itu. Jadi yang dilacak itu emisinya ya? Emisinya. Ya, kami sebetulnya udah lama itu tahu emisi karbon, kita perhitungkan di situ. Nah, itu satu. Yang kedua, luasannya. Luasannya. Nah, kemudian itu untuk menghasilkan volume dari emisi yang diproduksi dari kebakaran itu ya. Barulah nanti kita breakdown. Masuk ke kerugian ekologisnya berapa, kerugian ekonomisnya, pemulihan, revegetasi, semua itu dihitung. Seperti itu. Barulah kemudian jadi bahan gugatan pihak kementerian untuk melakukan gugatan perdata, atau bisa jadi juga itu yang sering digunakan oleh pihak penyidik menggunakan pidana tambahan. Kalau itu memang tidak dihitung atau tidak diajukan gugatan perdata oleh pihak yang terkait, misalnya kementerian. Saya mau dalamin di sini. Kan penghitungan kerugian keuangan negara itu ada perdebatan nih. Di dalam undang-undang katanya BPK. Setelah itu BPKP juga punya gitu kan. Ini ada lagi sekarang orang asesor gitu kan. Nah, kalau toh BPKP dan BPK melakukan pengujian, kalau dia tidak punya ilmunya bagaimana menghitungnya juga kan? Betul. Jadi gimana nih perdebatan siapa yang punya kerugian keuangan dan metodologinya apa yang dipakai? Kalau untuk yang kerusakan lingkungan, kita nggak butuh. BPK tidak butuh. Nah, itu ditunjuk oleh itu tadi, dia harus punya punya keahlian, dia ahli lingkungan atau ahli valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi. Ya, saya itu kebetulan ahli lingkungan, begitu masuk. Tapi kalau untuk urusan tipikor, barulah seperti yang Mas Bambang sampaikan tadi gitu. Kalau itu berkait dengan tindak pidana korupsi baru kemudian itu. Tapi kalau menghitung aja kerusakan lingkungannya tidak harus dari ini. Pertama itu karena bisa pidana umum juga. Betul seperti itu. Nah, sekarang yang paling rawan. 3. Biasanya banyak pemain di situ. Pemainnya kalau boleh dipetakan ya dalam gambaran awam nih, pasti ada orang yang punya kebijakan atau mengeluarkan kebijakan. Satu. Terus kedua, pasti ada corporate. Ya kan, yang bisa membeli, memproduksi macam-macam kebijakan itu atau berlindung di balik kebijakan. Terus yang ketiga, penegak hukum. Kombinasi antara triumvirat kejahatan itu. Mengerikan. Itu gimana? Kelindannya tuh gimana? Ini aja dah, umumnya aja gimana itu? Kalau kami sebagai ahli, prinsipnya kami independen. Kami pakai kacamata kuda, nggak mau tahu itu. Ya, kami selesai melaksanakan tugas, ini tugas kami. Tapi betul nggak kelindan itu tuh betul nggak? Betul ya. Betul, karena kami merasakan juga ketika berhubungan dengan korporasi tertentu, ini mulai tersendat-sendat ini. Mau ini, tunggu dulu Pak. Kita akan mediasi dulu. Padahal itu bukan mediasi dia. Sedang ngomporin pihak itu untuk menahan laju ini. Nah itu. Kalau kita senyum aja. Kalau saya bilang udah mediasi berarti play bargaining lagi jalan tuh ya. Jalan itu. Saya nggak mau tahu. Ini harus proses. Kerusakannya luar biasa seperti itu. Kalau penegak hukum main susah dong. Kan gampang aja Mas Bambang. SP3 kan keluar. Ya. Jadi indikatornya itu tuh salah satunya itu. Dulu salah satu Polda di Kalimantan itu kan pernah sampai di sini tuh kasusnya tuh. Ya kan? Kalau itu tambang tuh. Pembagiannya tuh rata. Dari informasi itu dia sempat beredar tuh. Ada orang messengernya lah yang ngebuka itu. Dia kok dapat ini. Itu apakah dalam kasus-kasus kehutanan ini juga semuanya rata begitu? Ya kami sih menangkap sinyal itu. Gitu. Ada seperti itu ya. Karena
kalau yang tidak ada beban kan lancar aja. Gitu. Tapi kalau ini nanti dulu. Jadi biasanya berasa lah ahli terasa. Ini kasus ada isinya apa nggak ada isinya berasa lah itu ya. Kalau saya merasa karena saya udah terlibat 26 tahun. Termasuk juga sudah. Jadi udah berapa ribu kasus? 1000 kasus. Jadi dengan pengalaman begitu nanganin disuruh ngitung, itu langsung kecium tuh ya. Seperti itu. Oke. Ya kalau kami kan ahli independen dia. Ya kacamata kuda regulasinya itu aja jalankan. Saya nggak mau tahu urusan itu bisa. Yes. Berbagai macam cara digunakan. Saya nggak mau tahu. Saya langsung dengan informasi ini merekarka. Iya. Karena sebaiknya saya yang merekarka. Pasti diduga kalau sekarang nih ya ada Menko yang terlibat lah. Menko ini punya kebijakan pada saat dulu dia mempunyai otoritas di bidang-bidang tertentu. Menko ini juga kemungkinan besar kepala daerahnya ada di situ, menjadi bagian dari itu. Kan saya malah gini mengkonfirmasi. Kok Mas Bambang lebih tahu gitu loh? Enggak kan saya menduga kan. Kan biasanya tuh kalau penyidik itu kan lihat jadi dia mulai membuat peta dulu nih. Membuat peta kan baru mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Dari situ kemudian penegak hukum menjadi bagian dari semua proses itu. Jadi dan politisi juga ada di situ. Biasanya politisi, Menko, ketua umum itu menjadi bagian dari dalam pengalamannya. Jadi saya tidak perlu siapanya. Karena agak sensitif kan. Ada terjadi. Ada. Makanya saya bilang tadi begitu kita masuk ke situ kan sudah tahu kan. Enggak kelar-kelar nih. Dan itu juga mengkonfirmasi tidak seluruh Polda yang punya aktivitas, keinginan untuk membongkar kasus-kasus karhutla. Bisa jadi. Jawabannya peneliti ini diplomatis banget bisa jadi. Iya. Ya ada kan, beberapa banyak Polda sekarang yang konsentrasi betul mau membongkar kasus ini. Yang terakhir yang diumumkan oleh Dirjen Peter tuh hanya 9 Polda. 9 Polda? Iya, kalau nggak salah. Padahal kebakaran ada di mana-mana. Kayak misalnya gini, kalau misalnya kalau penegakan hukum ya sebenarnya saya pernah ditanya di salah satu sidang di PN, anggota majelis tanya, sudah ahli katanya, ada nggak batas minimal untuk dia bisa dipidana? Nggak ada, saya bilang. Adakah batas minimal untuk dia bisa dipidana karena urusan karhutla? Pakai 1 hektar, nggak ada, saya bilang. Kok bisa begitu? Uang 1 meter persegi aja yang pernah diproses. Ya. Jadi tidak ada yang 110 meter persegi diproses. 0,5 hektar diproses. Saya malah bertanya, kenapa ada pertanyaan kayak gitu? Karena kebayangan beliau mungkin bahwa ya paling tidak ada batas lah. 1 hektar, 2 hektar gitu. Kenapa? Karena beliau melihat untuk masyarakat tradisional itu kan diperkenankan untuk bakar 2 hektar. Nah, oh gitu. Ya, itu ada di penjelasan penjelasan pasal 7 PP 4 2021. Jadi kalau masyarakat tradisional boleh bakar maksimum 2 hektar. Itu legal. Itu kok ada legitimasi begitu? Karena yang dilakukan mereka itu part of religious dan yang dilakukan memang beda. Apa beda dengan yang kebakaran hutan yang sekarang ini? Jadi pengalaman saya melakukan riset itu juga dan mengirimkan mahasiswa master saya ke Kalimantan Tengah itu. Yang untuk masyarakat tradisional itu ya? Itu dites coba sama itu mahasiswa saya itu. Pak, di depan Bapak itu kan tanah kosong katanya. Bakar aja Pak. Apa jawabnya? Itu yang buat kita terenyuh. Orang tua saya mengajarkan kami untuk tidak menggunakan lahan yang bukan punya kami. Oh Bapak, itu the real kata tradisional. Nah, kemudian ketika dia ke lapangan pun, ketika melakukan sesuatu, dia minta izin Pak sama yang punya areal di situ. Kami mau ini. Ada acara-acara adat. Bakar pun juga begitu. Nah sehingga ketika mereka membakar 2 hektar dengan cara mereka gitu ya, itu terbakar 2 hektar. Saya lihat itu. Ada juga membaca mantra gitu ya. Dia lihat angin ke sana seperti matinya apinya itu di tengah. Sehingga ketika mereka membakar 2 hektar jadi 2 hektar. Nah orang yang mengaku dirinya masyarakat tradisional dan sementara itu bukan, bakar 2 hektar bisa jadi 30 hektar itu. Tahun lalu saya di Riau di salah satu
kabupaten, dia buka 4-6 hektar, terbakar bro 340 hektar. Jadi artinya kearifan budaya bisa mengontrol kebakaran hutan itu. Bisa. Dan kita juga bisa mengetahui apakah pihak-pihak yang melakukan pembakaran itu dia punya kearifan budaya atau tidak. Betul. Yang banyak itu mereka yang mengklaim dirinya masyarakat adat, tapi sesungguhnya dia bukan. Makanya saya sering kelahi di persidangan itu. Apa nggak digunakan mereka Pak, dimanipulasi suruh bakar gitu, terus kemudian kayak tadi tuh modus Ada juga seperti itu. Tapi misalnya di beberapa lokasi lah misalnya. Jadi mereka tahu. Jadi sebetulnya lahan itu lahan perusahaan. Cuman supaya membakarnya itu legal, orang-orang itu diminta mengaku masyarakat adat. Manipulasi lagi. Iya, jadi artinya apa? Nanti begitu ditegur, loh Pak, kami kan sebagai ini boleh. Nah, jadi apa? Nanti bakar, nanam, 6 bulan kemudian hilang orang-orang itu. Prof Bambang, kalau Pak Prabowo datang ketemu Pak Bambang, kan beliau kan sekarang memimpin tuh, ya bahwa untuk mengendalikan saran 3 strategic suggestion, 3 strategis saran strategis untuk beliau ini. Iya, yang pertama supaya tidak omon-omon kan? Ya, kalau menurut saya yang pertama itu kalau beliau betul-betul ingin penegakan hukum yang dalam artian sesungguhnya. Tidak peduli siapa itu seperti yang beliau sampaikan, tegas. Tapi begitu itu sudah mencong, saya nggak mau. Sehingga dengan begitu kan publik melihat sendiri bahwa orang yang terkena dampak akibat perbuatan itu juga dia harus menanggung. Jadi publik perlu diberitahukan dengan jelas bahwa law enforcement akan diambil secara tegas. Secara tegas dan tegak lurus. Satu, siapapun yang bermain di situ, singkirkan. Dua, banyak sekarang beberapa kabupaten, provinsi itu tidak punya dana yang cukup untuk melakukan kegiatan pengendalian kebakaran karena itu bukan skala prioritas mereka. Mereka sangat bergantung kepada misalnya pendidikan, kesehatan dan di infrastruktur dasar lah ya. Iya. Dia nggak sanggup, kami mau Pak, tapi ini nggak ada. Kami sudah minta misalnya ke news proposal, minta ke DPRD, jadi ditolak. Presiden harus menyiapkan contingency fund. Betul. Jangan dibiarkan seperti sekarang ini. Jangan hanya untuk MBG, maksudnya itulah kan itu. Saya nggak ngomong itu. Saya ngomong. Sehingga apa? Sehingga cerita misalnya mereka ingin melakukan penanganan dan pelindungan semuanya betul-betul dilaksanakan. Karena pada akhirnya yang ketiga kita berharap tercipta lingkungan yang lebih baik. Seperti itu. Dan tentu saja sedapat mungkin melakukan kegiatan itu sebelum semua itu terjadi. Pertanyaan akalnya kan sering muncul. Kok giliran pemadaman kok ramai sekali ya? Ya kan, tahu-tahu sudah punya 50 helikopter. Ya kan? Nah, sementara kita tahu begitu mulai dibungkus oleh asap, pesawat bomba air itu nggak bisa naik. Ya kan? Dan kemudian mau pakai UMC, kalau tidak ada awan hujan, berhenti itu. Nah, larinya apa? Kan harus masyarakat. Nah, sementara masyarakat namanya MPA sering disebut-sebut itu, ya betul-betul masyarakat peduli api memang. Cuma untuk melakukan aktivitas itu, mereka tidak punya fasilitas, tidak punya, itu mestinya yang difasilitasi. Ada satu mantan deputi BNPB cerita dalam satu pertemuan. Jadi beliau menyangka bahwa masyarakat itu dengan gotong royong itu masih ada. Jadi ketika beliau mendarat, lihat kebakaran, orang nonton api sedang terbakar. Beliau kan langsung loh, orang kampung ini nonton kok jiwa gotong royong itu nggak ada. Penasaran akhirnya, tanya, Pak Ibu kok gak madamkan nih? Iya Pak, kami sedang nunggu helikopter BNPB. Nah itu kan implikasi negatif juga. Solidaritas itu hilang karena ada fasilitas. Iya, karena sudah ada itu. Padahal kita berharap dengan gotong royong dan sebagainya kan saling sambut bersambut ini. Teman bermain. Nah itu yang paling kunci. Kenapa kebakaran hutan dan perusakan hutan harus betul-betul diantisipasi dan dikendalikan? Apa manfaatnya bagi masa depan Indonesia? Satu, kita sudah berjanji sekarang kepada luar negeri, pada seluruh bangsa-bangsa lah. Negara bangsa ya. 2030
kita akan menurunkan emisi sekian. Sekarang dengan kejadian seperti ini kira-kira tercapai nggak target tadi? 1,5 derajat Celcius itu. Sebab kalau tidak, maka emisi yang ada di atmosfer itu terakumulasi dan pada ujungnya akhirnya menambah percepatan perubahan terhadap global climate change. Ya. Jadi ada perubahan ekstrim global climate change yang itu bisa mempengaruhi kemanusiaan. Iya, yang sekarang kita rasakan termasuk yang sekarang El Nino Super itu tadi. El Nino Godzilla. Saya udah sampaikan itu, tapi kan orang itu bisa-bisanya Bambang aja ngomong gitu. Nah sekarang sudah gini, gimana? 1, 2. Nah yang kedua, implikasi negatifnya nanti pasar itu tidak mau lagi beli produk kita. Kalau saya beli produk Anda, jadi saya sama saja mendukung apa yang Anda lakukan sekarang. Itu semua pasar dikeker, akan menghukum. Iya. Karena mereka juga ada juga di sini. Lihat itu kan, seperti itu. Zaman sekarang terbuka itu semua. Kalau ada yang ketiga itu yang menyatakan hutan adalah masa depan Indonesia, begitu pun tambang. Jadi kalau kebakaran ini tak bisa diantisipasi, kita sebenarnya sedang membakar masa depan Indonesia. Betul ya? Betul. Teman-teman, ini cara kami menjaga kewarasan. Profesor Bambang Hero adalah pujangga kewarasannya. Kita harus bersama-sama mengendalikan kebakaran. Mengendalikan deforestasi. Tidak bisa lagi omon-omon. 3 strategic intervention dan sarana tadi sudah kemukakan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.